Hai Youth, kembali lagi di dalam Youth for Christ bersama saya Philip Theodorus Saerang. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang bertemakan Because of You. Namun sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi, untuk rahmat-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan. Dan biarlah di momen ini kami pun boleh sekali lagi menundukkan hati dan pikiran kami. Kami rindu bukan hanya sekedar bersekutu dengan Engkau, tapi kami rindu mengalami Engkau. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan juga sekali lagi boleh menuntun kehidupan kami dan membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau dan semakin mencintai Engkau. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan menurut 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Lalu Hana berdoa, hatiku bergembira dalam Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku menertawai musuh-musuhku, sebab aku bersukacita atas pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah lagi berkata sombong, janganlah kata-kata pongah keluar dari mulutmu, sebab Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan dinilai. Busur para pahlawan telah patah, namun orang yang lemah lunglai berikat pinggang kekuatan. Orang yang tadinya kenyang sekarang menyewakan dirinya demi makanan. Tetapi orang yang tadinya lapar sekarang tidak lagi. Bahkan perempuan yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi yang banyak anaknya menjadi merana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan menaikkan dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang lemah dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari timbunan abu, untuk mendudukannya bersama para bangsawan dan membuatnya memiliki kursi kehormatan. Sebab tiang penyangga bumi adalah milik Tuhan. Di atasnya ia menaruh daratan. Ia menjaga langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, tetapi orang fasik akan binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh kekuatannya sendiri orang berkuasa. Orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan atas mereka. Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tangguh kekuatan orang yang diurapinya. Seorang bernama Horatio G. Spafford adalah seorang pengacara Kristen yang menulis lagu It Is Well With My Soul. Setelah mengalami tragedi besar, yaitu kehilangan kekayaannya dalam kebakaran besar di Chicago, serta kehilangan 4 putrinya dalam kecelakaan kapal. Meskipun mengalami penderitaan yang luar biasa, Spafford tetap menunjukkan dan menemukan sukacita dalam Tuhan, yang menyatakan bahwa janjinya tenang karena iman kepada Tuhan yang setia. Lagu ini menjadi kesaksian penghiburan bagi banyak orang. Spafford percaya kepada Tuhan yang menjaga hidupnya. Inti dari apa yang Hana katakan dalam pujian-pujiannya adalah Tuhan memegang kendali. Karena itu bergembiralah. Pujian ini adalah kesaksiannya, bukan hanya tentang apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupnya, tetapi juga tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam seluruh kehidupan. Hana tahu bagaimana rasanya menderita dalam pergumulan hidup. Ia mandul. Istri kedua suaminya, Penina, sering membuatnya menangis karena hal ini. Namun, ketika ia berseru kepada Tuhan meminta seorang anak yang dapat ia persembahkan kepadanya, Tuhan menjawab doanya dan memberi seorang anak laki-laki, yaitu Samuel. Hana diliputi sukacita atas perbuatan Tuhan yang penuh kasih karunia kepadanya. Hana bersukacita bukan hanya karena doanya dijawab, tetapi karena ia percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas hidupnya dan mengendalikan segala sesuatu. Youth,
Terkadang sulit bagi kita untuk bersukacita dan melihat karya Tuhan dalam hidup ketika kita sedang mengalami berbagai kesulitan. Dari teks ini, kita dapat belajar untuk bersukacita di dalam Tuhan bukan hanya karena suatu keberhasilan, tetapi karena iman bahwa Tuhan bekerja melalui setiap proses hidup. Dua pertanyaan yang kiranya dapat menjadi perenungan bagi setiap kita. Apa sebabnya Hana menaikkan puji-pujian bagi Allah? Dan yang kedua, sejauh mana kita dapat bersukacita dan memuji Allah dalam kesukaran? Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Allah yang peduli atas setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Oleh karena itu, biarlah kepercayaan ini menjadi sebuah kekuatan untuk kami terus bawa dalam kami melangkah di tengah kehidupan ini. Kami tahu ya Tuhan, tidak mudah untuk senantiasa bersukacita di tengah hidup yang sedang sulit, di tengah tantangan yang sedang kami alami, bahkan di tengah kesukaran yang sedang ada di depan mata kami. Namun kami ingin belajar untuk senantiasa bersukacita dan memiliki suatu ketenangan, karena Engkaulah Allah yang senantiasa memegang kendali atas segala sesuatunya. Ajarlah kami untuk senantiasa kuat di dalam Engkau dan juga senantiasa berpengharapan hanya kepada Engkau. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah hidup kami untuk senantiasa menjadi saluran berkat Tuhan dan menjadi pancaran terang Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mengikuti Renungan Youth for Christ. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan bahkan bagikan juga renungan ini kepada teman-teman lainnya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.